Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi guys dengan saya Riro Plautobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada bagian ini kita nanti akan berdiskusi tentang materinya masih navigasi pantai, yaitu menentukan posisi kapal dengan cara baringan 4 surat guys ya. Nah, pada pertemuan awal di part 1 di bagian yang pertama, mulai barengan ini sampai barengan istimewa, kita mulainya di peta laut, kan begitu ya guys. Baru kita praktekkan, ya, berbeda dengan 3 barengan sebelumnya. Oke guys, nanti andai kata Anda suatu saat mau merencanakan pelayaran, Anda pada haluan tertentu bisa menentukan barengan 4 surat, ya, di peta laut, langsung digambar. Baru nanti pada waktunya kita bisa lakukan praktek dengan menggunakan BP1 dan BP2 kalau Anda menggunakan magnet, kompas magnet, pedoman magnet, ya, maaf. Oke, namanya barengan 4 surat guys, 4 surat. Saya rasa Anda masih ingat ya, satu surat di arah matangin 11/4 atau 11,25. Jadi kalau kali 4, 45 sorry. Ya. 11/4, 45 derajat. Jadi kalau barengan 4 surat, 45 derajat. Nah, di pertemuan awal ada namanya BR. BR, barengan relatif. Barengan relatif itu adalah apa? Yang pertama adalah sudut antara garis baringan dengan garis lunas kapal. Perlu diingat guys, pada barengan 4 surat, BR1-nya 45 besarnya, ya, BR2-nya 90 derajat. Saya ulangi, BR1-nya besarnya 45 derajat, BR2-nya besarnya 90 derajat. Atau siku-siku, ya. Ya, seperti ini guys. Oke. Ya, tahapannya seperti apa? Pilih benda di beda laut seperti biasa. Yang mana yang mau dibaring? Misalkan Tanjung A, boleh. Misalkan. Ingat, BR1, BR2, 45 dan 90. Jangan lupa BR, baringan relatif. Ya, ingat letak benda yang dibaring. Jangan sampai lupa sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena rumusnya beda-beda. Kalau benda A ini sebelah kanan, sebelah kiri haluan kapal guys. Sebelah kanan ya. Nah, ini haluan kapalnya ke sana, ini sebelah kanannya. Nah, gitu. Nanti ada yang mana yang benda yang dibaring. Makanya di sini di tahapan ingat letak benda yang dibaring. Nah, gitu. Ya. Karena kalau di sebelah kiri rumusnya berbeda. Kemudian setelah tahu bendanya sebelah mana, Anda menentukan B1 dan B2. Jadi ini ceritanya kapal masih di darat, Anda masih merencanakan pelayaran, Anda bisa membuat baringan 4 surat. Langsung di peta laut, ya. Walaupun kapalnya belum berangkat. Seperti itu. Setelah B1-nya sudah dengan rumus, ya. Ingat rumusnya, yang pertama awal di formula, digambar, di sketsa, jangan sampai lupa. Kalau sebelah kanan bagaimana rumusnya, sebelah kiri bagaimana rumusnya. Ya, setelah ketemu, maka BP1 menjadi BP2 rubahnya. Nah, coba kalau misalkan pakai logika saja, bendanya sebelah kanan. Ini mencari B1, B1 kan ini bro. Ya. B1 sama dengan, berarti sama dengan HS gitu kan, ditambah BR. Gitu. Gampang, nggak usah hafal juga nggak apa-apa. Mainkan logikanya. Jadi kalau soalnya seperti ini, sebelah kanan maka mencari B1 sama dengan HS ditambah BR1. Mencari BS2, HS ditambah BR2. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian
Kalau sudah, rubah ke BP1 dan BP2. Siap-siap ini. Ya, sambil kapal jalan, kalau sudah mendekati pulaunya atau tanjungnya, sambil siap-siap untuk dibaring. Ya, nanti setelah kapal berlayar mendekati tanjung itu. Jadi kalau masih di darat ya jangan, masih jauh. Kemudian lakukan baringan kalau sudah emang waktunya, dilurusin alat baringnya dengan benda dengan tanjung A dan catat waktunya kalau udah lurus. Begitupun pada saat BP2 sama. Kemudian hitung jauhnya, posisi kapal akan ditentukan. Ya, posisi kapalnya bagaimana? Posisi kapal dihitung dari benda yang dibaring sepanjang PS2 sejauh hasil perhitungannya berapa. Oke. Kira-kira gitu. Kita coba ke contoh soal supaya lebih. Nah, kita lihat soalnya guys. Trawler berangkat dari Tanjung Penyusu. Nah, trawler itu kapal troll guys, ya, trawler. Ini kapal troll. Trawler adalah kapal yang menggunakan alat tangkap troll, namanya trawler. Inggris. Berangkat dari Tanjung Penyusu. Ya, mana guys Tanjung Penyusu? Ya, Tanjung Penyusu. Oh ini guys. Ya, ini Tanjung Penyusu nih. Kecil. Berlayar dengan HS65. HS-nya 65 guys. Ya, awas. Ini masih di peta laut. Ya. Masih di darat, masih di dermaga, masih belum apa-apa. Ya, kita sudah bisa buat. Ya, kalau haluannya 65 kira-kira kapalnya ke arah situlah. Anda bisa gunakan Mister Jajar nih. Ya, sini bisa digunakan. Ke Mawar Pedoman. Oke. 65. Nah, kira-kira kalau setelah Anda pakai garis, maka diperoleh, nah, itu haluan sejatinya guys. Ya, setelah menggunakan Mister Jajar. Cara sudah bisa, ya kan? Oke. Melakukan baringan 4 surat terhadap Pulau Mengkudu. Wah, Pulau Mengkudu teh mana ya? Oh, yang ini nih. Ada panah guys, ya. Nih. Ada Pulau Mengkudu, ada Tanjung guys. Awas, kalau pulau teh yang kecil yang ditunjuk ini, kalau Tanjung mah yang ini. Nah, jadi terhadap pulau ini mah berarti nanti yang dibaring pulaunya. Di peta mah kecil, aslinya mah ya besar. Nanti kalau pas asli berlayarnya. Oke. Waktu BP1 dan BP2-nya misalkan. Nanti waktunya diperoleh sekian ya. Oke, sebelum ke soal ini, seperti biasa kita cari variasi update. Untuk peta ini variasi update 2027, berapa besarnya? 0 derajat 30 menit. Tahun 2010, 30 menit barat. Ini guys, kalau diperbesar kira-kira ada di situ. Selisihnya 17 kali 30 menit, 550 menit. Dibagi dapat 8 derajat 30 menit guys. Barat. Barat hilang jadi minus. Minus kali plus, minus. Jadi 00 30 menit dikurangi 8 derajat, maka hasilnya minus 8 derajat. Atau 8 derajat barat. Variasi itu. Oke. Nah, seperti biasa, kalau kapal Anda menggunakan pedoman magnet, maka Anda hitung haluan pedoman guys. Seperti biasa rumusnya, haluan sejati kurangi variasi dan PDBC. Haluan sejatinya 65. Dari mana? Dari soal. Ini guys, kurangi variasinya mana? 8 derajat barat. Update, ya kan? Deviasinya 1 derajat 30 menit barat. Dari mana daftar deviasi? Dari soal.
Nah, selesaikan. Ini barat semua berarti min lagi. Maka hasilnya min 8 derajat, min 1 derajat, jadi min 9, 30 menit. Minnya hilang jadi barat harusnya. Oh sorry, maaf. Min kali min, plus. Ya, jadi plus. Jadi 65 ditambah 9 derajat 30 menit, hasilnya 7430. Jadi kalau Anda mau pakai pedoman magnet, maka di pedoman arahnya, garis layarnya harus menuju ke 74 derajat 30 menit. Gitu guys. Walaupun di petanya 65. Jelas. Oke, next. Nah, misalkan seperti ini. Ya, misalkan ini masih di peta laut guys. Nah, sekarang kapalnya ceritanya sudah berlayar. Ya, kapalnya ceritanya sudah berlayar. Maka Anda rubah ke BP1 dan BP2 BS tadi. Ya, rumusnya sama. BP BS kurangi variasi tambah deviasi. B1-nya di soal 105. Oh maaf, di itu ya. Maaf, berarti nyari BS1 dulu ya. Ingat, bendanya di sebelah kanan. Bendanya di sebelah kanan, tadi yang dibaring apa? Pulau Mengkudu ya coy. Pulau Mengkudu. Maka kalau sebelah kanan mencari BS, tadi rumusnya HS plus BR. HS-nya 65, BR1-nya 45, jangan sampai lupa. Bendanya sebelah kanan diingat. Maka BS1-nya 105, garis 105, mawar pedoman. Ketemu yang ini nih. Ya, BS1. BS2-nya rumusnya sama, HS ditambah baringan relatif kedua, BR2 90, ya kan? Tambah 65, 15155, garis 155, mawar pedoman. Misalkan ketemu langsung yang ini, ya kan? 155. Maka setelah udah digaris di peta, ini ceritanya sudah ada di peta, maka Anda rubah dulu. Ya, mau hari itu juga boleh, mau pada saat kapal jalan juga boleh. BS1-nya ke BP1, BS2-nya ke BP2. Ya, rumusnya seperti biasa. Kalau mencari BP maka BS kurangi. Ya. BP1 sama dengan BS1 kurangi variasi tambah deviasi. Ya, variasinya update ini barat ketemu 9 min. Ya, min kali min jadi plus. Ya, jadi 105 ditambah 9 derajat 30 menit. 114. BP1. Berarti nanti lempengin mawar apa itu magnetic kompas Anda, pencerah celahnya ke Pulau Mengkudu. Kalau pas 114.30 baru tembak. Dan catat waktunya begitu. Ya, jadi kalau masih jauh santai saja. Kalau dekat, ya, udah hampir 114, misalkan baru 100, baru terus. Gitu. Itu tekniknya seperti itu. Manualnya seperti itu. Kemudian BB2-nya sama caranya dengan di atas. Ketemunya BB2 164 30 menit. Sama. Setelah BB1 kamu baring dan tulis waktunya, maka kapal kan masih jalan terus tuh. Masih jalan terus tuh. Nanti kira-kira setelah nyampe di sini, ya, nyampe di sini baru baring set. 164 derajat 30 menit tembak dan catat waktunya langsung. Gitu. Misalkan waktunya yang pertama ketemu 6.25 menit, yang kedua pukul 7 12 menit misalkan. Ya. Gitu. Maka tindakan selanjutnya sama seperti barengan sebelumnya, mencari jarum.
Kecepatannya 5 mil, 5 knot, 5 mil per jam. Selisih waktunya. Waktu yang pertama 06.25. Waktu yang keduanya 07.12. Kurangi 07.12 dengan 06.25. Ketemu 47. Awas, caranya manual bisa, pakai kalkulator juga boleh. Dan sama nggak bisa. Ya. Kemudian 47 dibagi 60. Kenapa bagi 60? Karena mau jadi jam. Ya, kalau 47 kan menit. Supaya jadi jam bagi 60. Ya, supaya jam-jamnya hilang nih. Mil per jam sama jam hilang. Tinggal milnya doang. Matematisnya begitu. Ketemunya 0,783333 dibulatkan jadi 0,8. 0,8 kali 5 4 mil. Ya, awas 4 mil. Posisi kapalnya bagaimana? Awas, di baringan 4 surat ini 4 mil itu diukur dari benda yang dibaring, coy. Dari sini, coy. Nah, dari sini. Dari Pulau Mengkudu, jangkakan 4 mil sepanjang BS2 ke sana. Ternyata berhentinya di sini 4 mil. Ya. 4 milnya dari sini. Ini 20, coy. Ini 25, oh berarti kan 5 mil. 4 mil berarti ya segini 4 mil. Jadi 1, 2, 3, 4. Seginilah kira-kira. Makanya 4 mil dari Pulau Mengkudu, jangan nyampenya di sini. Nah, inilah posisi kapal. Pada pukul berapa? Pada pukul 7.12. Jadi pada 4 surat, posisi kapal di mana? Oh, di situ. Karena pada baringan 4 surat, posisi kapal terletak di sepanjang garis BS2 sejauh yang ditempuh mulai dari BP1 sampai BP2. Sejauh itu. Kalau 4 mil ya 4 mil. Oke, guys. Nah, ketemu berarti lintangnya berapa? Lintangnya 1 derajat. Luruskan saja sama 1 derajat. Ini 1 nih, guys. 15, 20, 25. Berarti 26,1 selatan. Kenapa selatan? Semakin besar ke bawah. Bujurnya berapa, guys? Ke atas. Ini 106. Berarti sebelah sini 105, guys. 105 berapa? 50. 51 nih. Ya kan? 0,2 kira-kira lah. Gitu kalau dijangkai. Jadi posisi kapalnya 01 derajat 26,1 selatan, 105 bujurnya, 51,2 menit timur pada pukul 7.12. Ini baringannya dilakukan di awal, ya, terserah pada saat merencanakan pelayaran. Kalau saya dulu gitu, pada saat merencanakan pelayaran, kita baris di situ, baru kita rubah sambil kapal jalan mulai dipersiapkan, dicocokkan. Karena baringan ini mulainya dari peta laut, baru ke praktek baringannya. Oke, guys. Kira-kira gitu baringan 4 surat, guys. Ya. Semoga diskusi yang sekilas ini ada manfaatnya, guys. Dan jangan lupa seperti biasa, tolong subscribe, like, share, atau komen untuk perbaikan video saya selanjutnya, guys. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.